Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 16 November 2023 ya. Dan seperti biasa, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan yang cukup lumayan di 5% ya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini guys. Kalau kita lihat ya, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan di 6% lebih ya kalau kalian lihat di grafiknya secara langsung. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami kenaikan di 4,34%, disusul oleh BNB juga naik ya di 3,57%, XRP naik di 2,9%, bahkan untuk Solana ini naiknya di 14,11% guys. Nah, nanti kita akan coba cari tahu kenapa kenaikan dari Solana ini lebih besar ya daripada altcoin yang lain. Kemudian untuk beberapa altcoin lain seperti Cardano, Dogecoin, Tron, Polygon dan lain-lain ini cukup bervariasi ya, dan kalian bisa lihat sendiri nanti untuk lebih lengkapnya di daftar coin market cap guys. Oke. Dan kemudian ya, kalau kita lihat di sini untuk Fear and Greed Index bisa kalian lihat menunjukkan poin di 77. Kalau kita bandingkan kemarin sudah naik di sekitar berapa nih guys? Sekitar 3 poin ya. Ini keren banget dan ini menunjukkan adanya antusiasme yang mulai pulih kembali guys dari para investor untuk masuk ke pasar kripto ini. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin ya, ini cukup menarik untuk dibahas guys, karena kalau kalian lihat ya, 2 hari kemarin mengalami penurunan dan sempat menyentuh di harga 35.000, dan tentu saja ya sesuai dengan rekomendasi yang sudah kita berikan ya untuk DCA, kita ucapkan selamat di harga 35.000. Posisi kalian sudah tereksekusi dan sekarang pasti sudah mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan guys. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, turunnya ini cukup kenceng dan tentu saja ini ada sebabnya kenapa turunnya cukup lumayan guys. Selain dari tindakan taking profit dari para investor ya, ada beberapa hal nanti kita akan bahas di informasinya. Kemudian setelah itu close candle hari ini guys langsung naik ya. Ini keren banget dan sempat menyentuh di harga 38.000 dan harga tersebut masih menjadi titik resisten yang cukup kuat ya untuk bisa ditembus Bitcoin ini. Meskipun sekarang close candle-nya ya ada sedikit koreksi karena pasti di harga 38.000 juga sudah banyak para investor yang mengambil posisi untuk taking profit juga guys. Nah, ini cukup menarik ya. Kita akan coba cari tahu kenapa kenaikan dari Bitcoin serta altcoin yang lain ini hampir mirip guys pergerakannya kayak gini. Jadi sempat turun cukup dalam ya sekitar 2 hari yang lalu, kemudian kemarin ini tiba-tiba nanjak ya kencang banget. Setelah close candle hari ini memang masih sedikit koreksi ya, dan itu terjadi di beberapa altcoin guys, khususnya untuk Solana, Avalanche dan beberapa altcoin besar lainnya. Oke, kita akan coba cari tahu ya. Yang pertama ya, ini kenapa Bitcoin kemarin sempat turun. Di lain sebab karena adanya berita palsu ya tentang XRP Spot ETF. Kalau kita lansir dari Bitcoin Systemi, harga Bitcoin ini anjlok dalam 1 jam terakhir dan kemungkinan besar ini adalah penyebabnya. Jadi harga Bitcoin ini tiba-tiba turun ya dalam beberapa jam terakhir kemarin, dan Bitcoin ini bahkan menembus di bawah $35.000. Nah, yang jadi pertanyaannya apa yang menjadi sebabnya guys? Jadi telah terjadi penurunan sekitar 3% ya pada harga Bitcoin dalam 1 jam terakhir kemarin. Nah, sumber penurunan ini dipertanyakan oleh komunitas mata uang kripto guys. Nah, penurunan mungkin bersumber dari analis Bloomberg yang mundur dari pertaruhannya ya bahwa ETF spot Bitcoin akan disetujui minggu ini guys. Nah, pernyataan dari analis Bloomberg ini yaitu si James Seyffart dituding sebagai sumber penurunannya. Dalam pernyataan sebelumnya, Seyffart ini mengatakan bahwa Bitcoin spot ETF ini dapat disetujui sekitar minggu ini guys. Dan meskipun ini bukan satu-satunya faktor, ini membantu Bitcoin untuk mencapai batas di $38.000 yang pertama ya. Dalam pernyataan berikutnya ya, Seyffart ini menunjukkan bahwa 3 dari aplikasi Bitcoin Spot ETF mendekati tanggal ketika SEC harus memutuskan apakah akan menolak, menerima atau menunda guys. Nah, SEC memiliki waktu hingga Jumat 17 November nanti ya untuk Hashdex dan juga Franklin Bitcoin ETF dan hingga Selasa 21 November untuk produk Global X Bitcoin Trust. Berlawanan dengan pernyataan sebelumnya, Seyffart ini menyatakan minggu ini bahwa ia tidak lagi
mengharapkan persetujuan dan menyatakan bahwa keputusan kemungkinan besar akan ditunda guys. Namun Bloomberg menggarisbawahi bahwa para analis terus berpikir ya bahwa ada 90% kemungkinan persetujuan ETF Bitcoin Spot pada 10 Januari ini guys. Kemudian analis yang lain yaitu si Nate Geraci mengingatkan Shepard tentang pernyataan lamanya setelah pernyataan ini dan bertanya apakah persetujuan akan datang minggu ini. Shepard mengatakan bahwa persetujuan akan datang sekitar 10 Januari atau jika gagasan bahwa semua persetujuan akan datang bersamaan ternyata salah, maka 9 perusahaan pemohon lainnya dapat disetujui dalam beberapa bulan mendatang guys. Dan dia berpendapat ya bahwa sebagai opsi lain semua permohonan ini dapat ditolak. Jadi kabar itu yang membuat kemarin bergoyang ya harga dari Bitcoin ini dan sempat menyentuh di harga $35.000 lagi. Tapi guys, berkembang juga pernyataan dari si Cathie Wood ya, seperti yang dilansir dari Benzinga Magazine. Dan Cathie Wood ini adalah CEO dari ARK Invest, di mana ARK Invest ini merupakan salah satu perusahaan yang mengajukan untuk ETF spot Bitcoin juga ya. Nah, di sini Cathie Wood mengatakan bahwa ARK Invest ini mengantisipasi pergeseran SEC pada ETF spot Bitcoin guys. Nah, katanya mereka akan menyetujui tapi, nah ini yang menarik ya, ada tapinya guys. Jadi Cathie Wood sebagai CEO ARK Invest telah melaporkan perubahan yang signifikan dalam pendekatan Securities and Exchange Commission (SEC) terhadap Bitcoin pengajuan ETF spot. Nah di sini Cathie Wood dalam sebuah wawancara pada hari Selasa dengan Bloomberg menyatakan optimisme untuk persetujuan ETF tersebut berdasarkan interaksi baru-baru ini ya antara ARK Investment dan juga SEC guys. Katanya mereka ini melihat adanya perubahan perilaku dari SEC yang pertama dan terutama katanya. Dan Anda tahu katanya ketika mereka mengajukan beberapa pengajuan pertama mereka itu telah ditolak mentah-mentah guys. Dan mereka tidak mendapatkan pertanyaan, tapi mereka tidak memiliki interaksi yang berubah tahun ini guys. Ini kata Cathie Wood ya. Dan ia menjelaskan bahwa kualitas interaksi telah meningkat dengan SEC yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam dan menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang industri ini guys. Cathie Wood juga menyebutkan tenggat waktu terakhir untuk aplikasi ARK Invest adalah 10 Januari dan kemungkinan beberapa persetujuan ada di atas meja karena SEC mungkin ingin menghindari menunjukkan keperpihakan dengan menyetujui kelompok secara bersamaan guys. Nah di sisi lain ya, hambatan potensial muncul dengan pernyataan publik Grayscale bahwa mereka dapat menuntut SEC jika persetujuan untuk mengubah kepercayaan atau trust Bitcoin ini menjadi ETF ditolak guys. Dan juga Cathie Wood yakin hal ini dapat menimbulkan komplikasi pada jadwal. Jadi Cathie Wood ini tidak tahu apakah itu akan menghambat jadwal katanya. Nah kemudian langkah strategis dari ARK Invest ini akan ke Eropa, di mana Cathie Wood juga membahas pembelian ARK Investment baru-baru ini di atas ETF Rise, yaitu bisnis ETF yang berbasis di Eropa, mencatat keputusan strategis di balik akuisisi tersebut guys. Jadi ada beberapa hal. Pertama-tama alasan mereka itu melakukannya adalah 25% dari basis pelanggan mereka yang sekarang memberikan riset ya secara cuma-cuma, namun 25% pembaca berasal dari Eropa katanya guys. Ini jelas dari Cathie Wood ya. Nah kecocokan perusahaan yang diakuisisi dengan visi ARK Invest ini memainkan peran utama, di mana Rise ini sekarang adalah ARK Eropa dengan DNA yang sama dengan ARK. Jadi ini pernyataan dari Cathie Wood ini juga seakan-akan memberikan lampu hijau ya bahwa kemungkinan besar minggu ini juga bisa terjadi untuk persetujuan dari ETF Bitcoin. Dan inilah yang men-trigger juga ya kenapa Bitcoin ini tiba-tiba naik guys setelah beberapa jam yang lalu ya. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya dari harian CoinDesk diinformasikan bahwa Bitcoin ini naik 6% dan sempat menyentuh di $38.000 dan seorang analis mengatakan katanya saat-saat yang baik telah tiba katanya guys. Dan token dari Solana pun ini terus melaju dengan cepat ya untuk altcoin. Nah ini menarik ya. Jadi mata uang kripto pada hari Rabu meraung kembali ya katanya dari penurunan kemarin, dengan Bitcoin mendekati level tertinggi baru di 18 bulan hanya sedikit di bawah $38.000 setelah jatuh di bawah $35.000 ya pada satu titik pada hari Selasa kemarin guys. Kemudian untuk Ethereum juga naik lebih dari 3% mendekati $2.060, merebut kembali level di $2.000 setelah penurunan kemarin ya menjadi hampir $1.900. Kemudian token asli dari blockchain layer 1 Solana yaitu Sol dan juga Avalanche dengan tokennya AVAX memimpin kenaikan di antara altcoin dengan lonjakan masing-masing sebesar 18% dan 23% pada siang harinya guys. Dari CoinDesk Market Index atau CMI, sebuah keranjang tertimbang dengan kapitalisasi pasar yang terdiri dari hampir 200 kripto, naik 5% menggarisbawahi hari yang positif di seluruh pasar untuk aset digital guys. Dan Bitcoin ini mengungguli emas dan ekuitas lainnya. By3
menyoroti kinerja Bitcoin yang kuat dibandingkan dengan aset tradisional seperti indeks ekuitas Amerika Serikat dan emas yang juga mengalami kenaikan. Morris juga mencatat ya, tren penguatan altcoin karena luasnya pasar membaik setelah 2 tahun musim dingin kripto yang melelahkan ini guys. Indikator luasnya untuk tren by 3 crypto average atau BCA yang mengukur perubahan harga rata-rata harian dengan bobot yang sama untuk 100 token teratas menunjukkan peringkat bintang 4 dari 5 untuk pertama kalinya sejak bulan April guys. Jadi ini cukup menarik banget ya kalau kita lihat pergerakan dari Bitcoin, dan bisa kita asumsikan juga guys, sebenarnya di harga 35.000 dolar itu ya waktu penurunan kemarin itu sudah banyak para trader ataupun para investor yang sudah menunggu di harga itu guys. Dan meskipun kemarin harga digoyang ya, sempat turun di harga tersebut, ini menjadi opportunity yang sangat dinantikan oleh para investor untuk bisa masuk kembali ke Bitcoin dengan harga yang lebih murah lagi. Dan itu terbukti ya dari pergerakan harga Bitcoin hari ini guys. Ini cukup menarik ya untuk mengikuti perkembangan Bitcoin. Dan masih berhubungan dengan Cathie Wood ini guys. Kalau kita lansir ya dari harian The Block, diinformasikan bahwa harga Solana melonjak 18% sehari setelah Cathie Wood memberikan pujian untuk jaringan Solana guys. Jadi token Solana sekali lagi mengungguli semua mata uang kripto blue chip lainnya, naik lebih dari 18% sehari setelah CEO dari ARK Invest yaitu Cathie Wood berbicara tentang kekuatan jaringan Solana. Solana melakukan pekerjaan yang sangat bagus, kata Cathie dalam sebuah wawancara di televisi pada hari Selasa. Dan jika Anda melihat Ether itu lebih cepat dan lebih murah daripada Bitcoin pada hari ini, begitulah cara kami mendapatkan Ether. Dan Solana bahkan lebih cepat dan hemat biaya daripada Ether guys. Nah, ini menarik ya. Jadi dalam perjalanannya yang sebelumnya oleh beberapa analis disebut sebagai koreksi harga setelah periode panjang dari periode undervaluation yang lama, Solana telah meningkat dengan cepat hampir sepanjang tahun, dan itu terutama selama seminggu terakhir ya, di mana ia telah melonjak lebih dari 52%. Ini menurut data dari CoinGecko, dan token ini naik lebih dari 350% ya pada tahun ini guys. Hal ini menempatkan kinerja harga Solana jauh di depan Bitcoin dan juga Ether yang selama seminggu terakhir masing-masing naik sekitar 6% dan 8%. Harga Sol saat ini adalah di 66 dolar ya pada saat artikel ini ditulis guys. Nah, ini menarik ya, dan apalagi Solana ini sekarang sudah banyak yang menggunakan ya, khususnya untuk institusi-institusi ataupun platform-platform besar ya, karena potensi dari Solana ini memang sangat keren banget. Dan ini membuktikan ya bahwa meskipun di tahun 2022 kemarin ya, ini banyak terjadi gangguan jaringan, bahkan sempat down ya, kalau nggak salah itu 5 kali, tapi itu tidak memberikan efek yang cukup lumayan. Bahkan para investor pun dan juga para institusi ini malah sangat tertarik guys dengan jaringan Solana ini guys. Ini keren banget, nanti kita akan update lagi untuk Solana ini. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Mungkin ini juga bisa dibilang sebagai hal yang men-trigger kenapa Bitcoin juga naik ya. Kalau kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, diinformasikan nih bahwa akhirnya ya ada kabar baik untuk Tether, bahwa gugatan untuk class action ini ditolak ya oleh hakim. Dan tentu saja ini Tether sebagai penerbit stablecoin terbesar di dunia lolos dari gugatan class action yang diajukan terhadapnya tanpa mengalami kerugian guys. Jadi dalam kemenangan hukum yang signifikan, perusahaan mata uang kripto Tether dan Bitfinex ini telah berhasil menangkis gugatan class action. Penggugat Sondolivka mengklaim bahwa Tether tidak jujur tentang cadangannya, namun Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York menolak gugatan ini guys. Hakim Ketua Laura Taylor Swain menolak permintaan Dolivka untuk mengubah gugatannya terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Menyusul keputusan ini, Dolivka memilih untuk tidak mengajukan banding dan menjadikan keputusan Hakim Swain yang mendukung Tether dan Bitfinex sebagai keputusan final guys. Emiten USDT dan Bitfinex merilis pernyataan resmi ya mengenai hasil tersebut, dan mereka menyebut keputusan Dolivka untuk mengajukan gugatan ini tidak bijaksana, tetapi menghargai pilihannya untuk tidak mengajukan banding. Perusahaan-perusahaan tersebut mengklaim bahwa tuduhan dari Dolivka ini sama sekali tidak beralasan, dan litigasi lebih lanjut tidak akan menghasilkan keuntungan moneter atau keuntungan lain baginya atau pengacaranya guys. Nah, pernyataan tersebut diakhiri dengan pernyataan definitif ya dari Tether dan juga Bitfinex yang menyatakan di sini dan di masa mendatang, seperti yang telah kami katakan berkali-kali sebelumnya, Tether dan Bitfinex tidak akan pernah menjadi korban dari tuntutan hukum yang tidak tahu malu guys. Wah, keren juga ya, ngegas guys. Jadi ini cukup menarik, artinya Tether ini bisa agak bernapas lega ya dengan adanya keputusan ini guys. Dan kita tunggu aja
apakah Tether akan kembali jaya ya seperti sebelumnya, dan sekarang pun masih jaya sebenarnya ya. Tapi kalau dengan adanya keputusan ini tentu saja akan membuat kepercayaan dari para publik ini akan lebih tinggi lagi untuk menggunakan Tether, dan ini keren banget guys. Oke. Dan untuk informasi yang terakhir ya, anggap aja ini sebagai intermezzo ya. Seperti yang dilansir dari harian The Crypt, diinformasikan bahwa PancakeSwap, kalian mungkin sudah sangat familiar ya dengan PancakeSwap, di mana PancakeSwap ini adalah Decentral Exchange dari Binance Smart Chain ya. Akhirnya meluncurkan sebuah crypto gaming hub guys, dan kalian nanti bisa mendapatkan token cake ya jika menggunakannya guys. Jadi pertukaran desentralisasi multi rantai DEX PancakeSwap mendorong ke dalam game dan dimulai dengan beberapa yang dibangun di sekitar token cake dan juga NFT. Jadi DEX PancakeSwap ini telah meluncurkan platform baru untuk memperluas lebih jauh ke dalam game blockchain, di mana PancakeSwap Gaming Marketplace ditayangkan pada hari Selasa dan awalnya menampilkan 2 game bertema seputar pertukaran dan brandingnya yang aneh. Tetapi perusahaan bertujuan untuk mendorong pengembang lain untuk membuat game untuk ekosistemnya guys. Nah, perusahaan mengatakan ya dalam sebuah pengumuman bahwa marketplace ini akan memungkinkan para gamer, pengembang, dan komunitas PancakeSwap untuk bermain, membangun, dan juga terhubung. Nah, hal ini dilakukan setelah peluncuran judul GameFi pertama dari PancakeSwap, yaitu Pancake Protectors, yang dikembangkan bersama mitra Mobox yang diluncurkan pada bulan Mei lalu guys. Pancake Protectors, sebuah game menara pertahanan dengan hadiah token cake, telah memiliki lebih dari 25.000 pemain harian ya pada puncaknya. Menurut data dari PancakeSwap, hub game ini diluncurkan dengan game lain yang menyertakan hadiah cake yang disebut Pancake Mayor yang diterbitkan oleh Binary X. PancakeSwap mengatakan bahwa marketplace ini akan memberikan akses kepada para pengembang game ke basis pengguna DEX yang cukup besar, dengan mengklaim bahwa ada 1,5 juta pemain bulanan potensial yang siap menerima kreasi Anda, katanya guys. Nah, platform ini juga dilaporkan dirancang untuk memudahkan studio mengintegrasikan cake dan juga NFT milik PancakeSwap sendiri untuk opsi monetisasi dan pendapatan guys. Nah, ini juga menarik ya. Seperti yang kalian tahu, DEX PancakeSwap ini adalah DEX resmi ya dari Binance Smart Chain, dan tentu saja ini memiliki nilai lebih ya dari PancakeSwap sendiri. Dan buat kalian yang mungkin tertarik ya dengan project sampingan dari PancakeSwap ini, kalian bisa mainkan gamenya. Kalian bisa buka aja di PancakeSwap Twitternya. Kalian bisa cek di sini guys, dan kalian bisa mendapatkan reward berupa cake dan juga NFT di dalamnya guys. Dan tentu saja ini akan bagus untuk perkembangan dari PancakeSwap itu sendiri guys. Kita lihat aja nanti perkembangan seperti apa, apakah banyak yang akan memainkan gamenya atau enggak. Ini cukup menarik untuk diikuti juga guys. Oke. Dan untuk hari ini cukup ya informasinya. Nanti kita akan update lagi untuk perkembangannya ya. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.